Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi standar PHP. Lanjutan dari video sebelumnya tentang fungsi, kemarin kan ada dua jenis. Yang pertama, fungsi buatan, dan yang kedua, fungsi standar. Untuk melihat video fungsi buatan, itu saya taruh di deskripsi untuk linknya. Yang sekarang ini saya akan membuat video tentang fungsi standar PHP. Jadi, fungsi itu ada tiga jenis ya. Fungsi khusus itu ada tiga jenis. Fungsi validasi, redirect atau pengalihan halaman, dan pengiriman file. Jadi nanti ketiga-tiganya ini akan saya praktekkan. Kemungkinan kalau video ini terlalu panjang, nanti akan saya potong menjadi 3 video. Yang pertama saya membuat video validasi, redirect, dan yang terakhir pengiriman file. Yang pertama saya akan jelaskan tentang fungsi validasi. Jadi fungsi validasi ini ada 3 jenis. Yang pertama empty, iset, dan unset. Yang pertama saya akan jelaskan tentang empty. Oke, di fungsi ini untuk fungsi validasi empty ya. Jadi fungsi empty ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah variabel telah terisi atau belum. Dan fungsi empty ini akan mengembalikan nilai benar jika variabel kosong atau belum terisi, dan mengembalikan nilai salah jika sudah ada nilai. Jadi untuk sintaksnya seperti ini ya. Nah, ini untuk sintaks empty. Jadi nanti saya praktekkan persis seperti ini. Saya coba aja langsung dibuka ya, supaya nanti bisa tahu hasilnya dari sintaks ini seperti apa. Ini saya langsung close saja. Oke, sebelum saya praktekkan ke empty ya, aktifkan dulu aplikasi web servernya. Caranya klik start. Setelah itu cari paling bawah sendiri, ada yang namanya XAMPP, ini dia. Di sini pilih control panel. Ditunggu sebentar, ini sudah buka ya. Kalau aktif, tandanya ada warna hijau di sini ya. Jadi ini sudah aktif. Kalau masih belum aktif, tinggal klik tombol start di sini sampai dia berubah menjadi tulisan stop. Kalau sudah aktif seperti ini, tinggal di close. Langsung kita buka folder ini, folder apa namanya? Folder web servernya ya. Jadi posisinya dia di C, SAM, htdocs. Ini aplikasi web servernya yang saya pakai ini untuk aplikasi SAM ya. Di sini saya coba buat folder lagi, namanya fungsi underscore standar. Saya buka di dalamnya. Di sini saya buat file baru ya, namanya empty.php. Yes. Kita edit pakai Notepad++ ya. Seperti ini. Jadi untuk sintaks empty saya buat persis seperti sintaks yang saya tampilkan tadi. Kalau teman-teman mau ngetik bisa dibalikin ke posisi tadi dan di post dulu ya. Habis itu bisa diketik. Oke. Di sini saya ketik aja satu persatu untuk sintaksnya. Pakai PHP ya. PHP. Setelah itu di sini saya buat yang namanya komen. Di komen itu, komen ini ya. Komen ini pernah saya jelaskan di pengenalan PHP ya. Jadi untuk video tentang komen ini bisa saya taruh di deskripsi juga nanti. Oke, ini saya buat nama
disimpan memakai nama empty. Jadi datanya masih empty, masih kosongan. Di sini saya buat function coba empty buka kurung. Di sini saya buat yang namanya variabel sama dengan tanda petik ya, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kurawal, balik ke sini di enter ya. Di sini saya pakai operator penugasan ya. Jadi hampir semua sintaks yang saya pakai PHP itu rata-rata memakai operator penugasan. Bukan hampir semuanya, sudah semuanya. Jadi untuk video tutorial operator penugasan seperti ini, itu saya taruh di kolom deskripsi juga ya. Oke, di sini saya lanjutin lagi untuk mengetik sintaksnya ya. Function tadi sudah, jadi if buka kurung tanda seru empty buka kurung lagi variabel x sama dengan nggak pakai sama dengan nih ya, langsung tutup kurung lagi, tutup kurung untuk menutupi yang bagian ini. Jadi ini bisa dilihat kalau pakai Notepad++ ya. Jadi kalau saya klik yang di sini, dia pasangannya dengan buka kurung yang ini. Kalau yang saya klik paling belakang, itu pasangannya yang depan. Sama balikannya, kalau saya cek yang di depan, dia bisa ngelihat pasangannya yang mana. Begitu pula dengan yang kurung kurawal ini, sama ya. Oke, ini saya buat kurung kurawal lagi, buka tutup. Ini saya enter, posisi di tengah ya, supaya nanti dia langsung rata ya, langsung rapi ya. Oke, di sini saya buat echo, kode echo, tanda petik, titik koma, nilai yang dimasukkan adalah, di sini saya pakai operator string concatenation ya untuk menampilkan nilainya. Jadi nanti saya taruh di deskripsi juga linknya. Di sini saya tambahin titik ya, titik variabel x, titik lagi, tanda petik. Di sini tanda petik, habis itu saya buat baris baru BR seperti ini, tanda petik lagi. Oke, ini sudah. Di bawah sini saya tambahin else ya, posisinya di kurung kurawal, pasangannya dengan if ya. Di sini saya buat yang namanya else, buka kurung, tutup kurung kurawal lagi, sama persis, posisi tengah, enter. Di sini saya tampilkan lagi echo, tanda petik 2, setelah itu titik koma ya. Oke, data kosong. Saya buat baris baru BR ya, BR. Oke. Nah, sebelum saya simpan, di sini saya tampilkan yang pertama dulu ya. Coba empty. Untuk tulisan coba empty ini karena PHP itu case sensitif ya, jadi pastikan namanya sama. Kalau ada huruf kapitalnya kayak begini harus sama juga. Kalau nggak sama biasanya dia akan error ya. Oke, ini coba empty, buka tutup kurung, titik koma ya. Setelah itu di sini saya save. Setelah itu saya buka pakai web browser ya. Saya di sini memakai yang namanya Google Chrome. Oke. Di sini saya buka localhost / tadi namanya apa ya? Lupa saya. Empty ya. Localhost / fungsi standar empty ya .php. Jadi localhost
fungsi underscore standarnya gimana ya? Apalagi standar nggak pakai T ya. Jadi standar slash empty.php. Ini saya enter, dia error ya. Ini dia not found the request URL was not found di server port 80. Bentar, saya coba cek aja dulu ya. Oke, sorry teman-teman ya, ternyata saya belum nambahin G di sini, fungsi jadi bukan fungsi. Ya, di sini fungsi, saya coba enter lagi, hasilnya kayak apa? Oke, di sini dia ada error lagi. Kalau error ini nggak masalah ya, jadi dari error ini saya bisa melihat posisi errornya itu di mana, ngebugnya itu di mana. Jadi kan bisa dilihat apakah ada yang kurang, ngetik ininya, sintaksnya, atau gimana. Jadi posisinya dia ada di 3 ya, posisinya ada di line ketiga. Coba empty sama dengan titik-titik, jadi token variabel, harusnya variabel x ini, x nya gak pencet ya. Jadi variabel x sama dengan titik 2, tanda petik 2. Saya coba save ya. Ini saya coba refresh lagi, hasilnya bagaimana. Nah, data kosong. Tadi ini kan memang posisi posisi datanya ini kan memang kosong ya. Jadi coba empty, di dalam sini tidak saya isi. Jadi posisi nilai x-nya ini kosong jadinya. Jadi jika empty, jika tidak kosong, ini kalau bahasa membacanya, kalau tanda seru ini tidak ya. Jadi ini jika tidak kosong untuk nilai x, maka dia muncul nilai dimasukkan adalah nilai x. Dia akan menampilkan nilainya. Kalau sebaliknya, yang tidak sama dengan ini, itu nanti dia akan kosong gitu. Oke, ini saya coba lagi yang satunya. Untuk ini kan tadi kan ada banyak tuh, untuk pemanggilan sintaksnya ada 5. Ini yang pertama tadi yang saya sudah coba saya tampilkan yang kedua ya. Coba empty, saya isi nilainya ini 10 tanda petik ya. Yap, saya coba isi nilainya. Ini kan ada, saya buat baris baru, jadinya dia tidak akan tumpuk gitu. Ini coba saya save ya, save. Yang ini saya refresh, hasilnya kayak apa? Nah, dia muncul di sini nilai yang dimasukkan 10. Jadi dia membuat baris baru ya. Nah, di sini jadi untuk mengisi nilainya itu dia membacain dari sini. Untuk mengisi nilai x ini kan saya manggilnya coba empty. Di sini coba empty, ini posisinya kalau memang dikosongin kayak ini, x-nya kosong nilainya. Kalau saya isi 10 di sini, nanti x-nya akan terisi, ada nilainya. Jadi sama mirip kayak tadi, jika x nilainya tidak empty, dia akan muncul nilai yang dimasukkan adalah sekian. Nah, ini dia. Nilai yang dimasukkan adalah 10. Ini kayaknya tidak ada spasi ya. Saya coba tambah spasi di sini, hasilnya kayak apa? Tetap ya. Berarti harusnya saya tambahin lagi tanda petik juga. Tapi nggak masalah lah. Ini kan cuman spasi ya. Oke. Di sini, harusnya bukan di sini spasinya, tapi spasinya di sini. Nah, oke, sudah ada spasi kan ya di 10-nya. Jadi nilai yang dimasukkan adalah 10 yang di sini ya. Kalau sudah memang ada nilainya, dia masuk di sini, else-nya tidak akan kebaca. Jadi else-nya itu akan dilewati karena memang posisinya kan perintahnya jika tidak kosong.
kan sudah kelewati, memang tidak kosong filenya, jadi variabelnya. Jadi else ini diloncati karena memang tidak kosong, kecuali kalau if empty. Nah, itu beda lagi ceritanya. Oke, kita lanjutin lagi. Yang ketiga, coba empty lagi ya, coba empty buka kurung, tetapi di sini saya tambah yang namanya tanda petik ya. Tanda petik titik koma. Ini saya save ya. Setelah itu coba di refresh, hasilnya kayak apa? Kosong. Ini teman-teman mau pakai tanda petik 2 sama tanda petik 1 itu sama ya, nggak ada masalah. Ini saya buat tanda petik 2 begini ya, itu masih bisa dibaca, dia tetap kosong ya. Maupun tanda petik 1 pun juga bisa, sama aja. Oke, jadi kalau teman-teman pakai tanda petik 2 itu nilainya itu dihitung kosong. Jadi kayak ini nih, yang di variabel X sama dengan tanda petik 2. Itu nilainya dibacanya kosong. Terus kita lanjut lagi ya. Yang keempat, coba empty ya. Buka kurung, 0. Tutup kurung, tanda petik ya. Di sini save. Coba saya refresh, hasilnya seperti apa di sini? Dia tetap kosong karena memang 0 itu masih dihitung kosong, tetapi saya jarang pakai yang namanya 0. Yang biasanya saya pakai itu tanda petik begini atau dikosongin sekalian. Kalau 0 ini jarang saya pakai, tapi bisa dipakai juga. Siapa tahu teman-teman ada yang sering pakai 0 juga, bisa. Oke, kita lanjutin lagi ke bagian terakhir. Coba empty, di sini saya pakai yang namanya string ya, tanda petik test. Hasilnya seperti apa? Ini jangan lupa di save ya. Apakah dia cuman bisa pakai nilai angka saja, kalau tulisan apa bisa apa enggak? Nih kita coba refresh. Oke, nilai yang dimasukkan adalah test. Berarti tidak hanya angka saja, tetapi string teks juga bisa dimasukkan. Oke. Untuk contoh praktek sintaks empty seperti ini contohnya ya. Kita lanjutkan ke praktek yang berikutnya berupa yang fungsi validasi iset ya. Sebelum praktek ke validasi iset, ini saya akan jelaskan dulu untuk validasi isetnya ya. Oke, saya buka dulu untuk slide-nya. Nah, jadi fungsi validasi iset. Jadi fungsi iset itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah variabel sudah ada atau sudah terbentuk atau belum. Jadi bedanya dengan fungsi empty yang kayak tadi yang sudah saya praktekkan, itu pada fungsi iset melakukan pemeriksaan terhadap eksistensi variabel dari variabel ya. Jadi hampir mirip tapi ada bedanya juga. Jadi di sini saya langsung praktekkan aja untuk fungsi validasi iset ya. Nah, di sini ada contohnya juga nih untuk sintaksnya. Nah, jadi contoh sintaksnya itu seperti ini, nggak ada bedanya sih, cuman bedanya di sini kita memakai iset ya. Yang tadi itu kan mana ya, yang empty. Nah, ini dia. Jadi fungsi coba empty kita memakai if empty, hampir gak ada bedanya. Seperti ini contohnya untuk sintaksnya. Jadi yang saya praktekkan nanti yang ini, kalau teman-teman mau ngetik duluan, sintaksnya bisa di-post dulu di bagian sini, nanti tinggal diketik aja. Nah, di sini langsung saya praktekkan. Ini saya tutup slide-nya ya. Oke. Kembali ke folder yang tadi, fungsi standar. Di sini saya buat file baru namanya iset.
Ctrl A, iset iset.php ya. Yes. Di sini saya edit pakai Notepad++. Oke, di sini saya ketik dulu untuk apa namanya? Sintaksnya ya. Bukan hampir mirip sih, sama seperti sintaks yang tadi. Jadi saya pakai PHP ya, PHP. Setelah itu di sini saya ketikkan function coba iset buka kurung variabel nilai sama dengan 0. Setelah itu di sini buka kurung tutup kurung kurawal ya. Begini. Biasanya saya kalau buat kayak buka kurung seperti ini, saya langsung buat tutup kurung ya, supaya nanti paling terakhir itu nggak pusing-pusing nyari posisi tutup kurungnya kurang apa enggak kan gitu. Jadi dia langsung ngebuat langsung ketutup langsung, nggak perlu buat-buat lagi gitu. Di sini if ya, if buka kurung tutup kurung iset sama seperti tadi, buka kurung tutup kurung, di sini variabel nilai. Oke. Setelahnya ini saya buat buka kurung tutup kurung kurawal, di sini saya enter ke bawah. Terus di sini sama kayak tadi, kodenya if lagi ya. Jadi if-nya ada 2 ya. If buka kurung tutup kurung, saya kasih empty buka kurung tutup kurung variabel nilai. Di sini saya buat kurung kurawal lagi. Nah, di sini saya tambahin echo. Nggak pakai variabel ya, langsung echo tanda petik ya. Ini tanda petik terserah teman-teman mau pakai yang tanda petik 2, tanda petik 1 juga bisa. Jadi di sini saya ketik nilai ada yaitu 0. Saya buat baris baru di sini memakai BR ya. Oke. Di sini saya turun, bukan enter ya. Kalau enter otomatis ini turun bawah ya. Saya ke bawah, posisi yang tutup kurung di if yang kedua ini ya. Di sini saya tambahin else buka kurung tutup kurung kurawal. Di sini saya ketikkan nilai berikutnya, jadi pakai echo ya, echo tanda petik 2, tanda petik 1 ya, sorry, tanda petik 1, 2, tanda petik, kok tanda petik lagi, titik koma, sorry. Nah, itu saya isi variabel nilai belum ada atau belum terbentuk. Oke, di sini saya buat baris baru lagi. Pakai BR seperti biasa ya. BR begini. Oke. Untuk functionnya sudah selesai. Kita keluar function ya. Saya buat variabel value maksudnya ya. Ini saya singkat val aja, sama dengan tanda petik 2 titik koma ya. Yang pertama saya coba iset, saya panggil dulu functionnya, buka kurung tutup kurung, saya kosongi nilainya ya di dalam titik koma. Di sini hasilnya seperti apa? Saya save dulu ya. Save, kembali ke browser yang tadi. Ini saya ganti namanya menjadi iset. Enter. Oh, datanya kosong ya. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Oke, ini ada yang perlu diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi ini tadi kan kosong ya, dia tidak detect. Nah, di sini tadi posisinya yang ini itu 0. Begini tadi sintaks saya. Kalau saya save,
Ini saya refresh, dia kosongan. Jadi dari sintaks yang saya tampilkan di mana, di slide tadi, itu perlu diperbaiki ya. Jadi ini saya ganti tanda petik 2 seperti ini ya. Jadi ini saya save, terus saya coba refresh ya di sini ya. Nah, dia langsung muncul nilai ada, yaitu kosong. Nah, seperti ini tadi. Ini kan saya kosongin, tapi dia masuk, ada nilainya. Nah, bedanya kalau yang tadi empty itu, kalau dikosongin, dia deteknya ya kosong ya kosong. Kalau ada isinya ya ada isinya. Kalau yang kosong berupa kayak seperti ini, kosongan, dia deteknya nilainya ada, tapi kosong. Nah, ini saya lanjutin lagi ya. Bagaimana kalau yang berikutnya saya tambahin yang namanya coba iset buka kurung, di sini saya isi yang namanya value ini, variabel yang ini ya. Variabel val tutup kurung titik koma. Ini saya save. Coba sudah saya save ya. Coba di refresh. Oh, dia masih detect nilai ada yaitu kosong. Masih detect nilainya ada berupa kosong ya. Kalau begini. Coba kalau saya isi, coba iset. Saya isi 10 begini ya. Hasilnya seperti apa? Variabel nilai belum ada atau belum terbentuk. Jadi di sini kan sintaksnya jika yang mana tadi ya? Nah, ini dia. Jika kosong, dia muncul pesannya nilai ada yaitu kosong. Kalau nilainya kosong. Kalau sebaliknya, kalau nggak ada isinya, kalau diisi, dia akan muncul nilai belum ada atau belum terbentuk. Coba saya tambahin yang di sini pakai tanda seru contohnya ya. Hasilnya seperti apa? Dia pasti hasilnya kebalikannya. Nah, variabel nilai belum ada dan belum terbentuk. Nilai ada yaitu kosong. Seperti itu. Jadi contoh-contohnya kalau untuk iset seperti ini. Bisa teman-teman coba-coba sendiri. Bisa modifikasi sendiri, bisa ini bisa teman-teman buat untuk membuat aplikasi juga, untuk aplikasi dasar masih ya. Oke, seperti ini contohnya untuk iset ya. Kita lanjutin lagi untuk fungsi validasi unset. Saya buka dulu untuk slide-nya ya. Oke, jadi fungsi validasi unset ya. Fungsi unset itu dipakai untuk menghilangkan variabel yang ditentukan. Jadi dengan unset, maka variabel tersebut tidak akan ada lagi dalam variabel. Variabel nih ya, bukan variabel, sorry. Salah ketik. Oke, jadi untuk sintaksnya seperti ini. Nah, jadi dia memakai unset ya. Jadi pertama hampir sama seperti yang empty pertama, cuman bedanya if-nya cuma 1. Kalau yang tadi yang empty pertama memang if-nya 1 ya. Yang iset tadi itu yang if-nya ada 2 karena memang dia mensortirnya 2 kali ya. Terus seperti ini untuk untuk sintaksnya bisa teman-teman ketik dulu. Bisa teman-teman ketik dulu sambil di post dulu ya. Oke, ini saya coba praktek langsung pakai ini sintaksnya. Kita tutup dulu ini slide-nya ya. Di sini saya buat folder baru di file baru di folder tadi fungsi standar. Di sini saya buat new file ya, teks dokumen. Oke, di sini saya buat namanya unset.php.
Oke, di sini saya edit ya, pakai Notepad++. Di sini saya ketik dulu untuk sintaksnya yang unset ya. Sama seperti tadi untuk sintaksnya, saya pakai PHP. Wih, keliru. Di sini function, coba unset. Buka kurung, tutup kurung, setelah itu buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Yang ini saya enter, yang di dalamnya unset ini saya isi variabel nilai sama dengan tanda petik 2 ya. Oke, sorry, yang di slide tadi itu tulisannya 0. Kita coba pakai tanda petik 2 begini ya. Oke, kita lanjut lagi pakai if, buka kurung, tutup kurung. Di sini tanda seru isSet. Di sini saya pakai isSet ya, sama. Buka kurung, tutup kurung, variabel nilai. Oke. Di sini saya buat buka kurung, tutup kurung kurawal. Begini, echo tanda petik 1 variabel nilai sudah ada. Oh, sorry. Tidak ada ya. Tidak ada lagi. Saya buat baris baru di sini pakai BR. Keliru ngetik. BR begini ya. Setelah itu di sini else, buka kurung kurawal, tutup kurung, enter ya. Pakai echo tanda petik ya, terus titik koma, jangan lupa, variabel nilai sudah ada. Saya buat baris baru di sini. Oke, ini sudah selesai. Kita keluar function. Di sini saya isi nilainya dulu ya, variabel. Saya buat variabel di sini, tanda petik saya kosongin variabelnya, dan di sini saya buat variabel lagi, data sama dengan 100, tanda petik. Nah, di sini saya coba unset ya, coba unset. Ini saya coba unset ya, coba unset. Saya panggil dulu ya untuk functionnya. Coba unset, saya kosongin nih, tanda petik. Nah, di sini save dulu ya. Dan kita buka web browsernya. Di sini saya ganti tadi isSet ya. Jadi ini namanya unset. Unset. Oke, seperti ini. Coba di enter. Nah, dia munculnya pesannya variabel nilai sudah ada. Coba kita cek ya. Variabel nilai sudah ada itu seperti ini. Jadi nilai itu meskipun kosongan begini, dia deteknya masih ada ya. Jadi isSet nilai, yang bawah sini ya, variabel nilai sudah ada. Untuk unset ini ya, meskipun kosongan dia masih muncul nilainya ya. Saya coba seperti tadi, coba unset, buka kurung, pakai variabel ya, val, tutup kurung, titik koma. Hasilnya seperti apa? Jangan lupa di save ya. Ini saya refresh, dia masih deteknya variabel sudah ada. Meskipun dia kosongan, dia deteknya masih ada variabelnya ya. Terus saya tambahin lagi di bawah ya. Di sini coba unset lagi. Saya tutup kurung, buka kurung, variabel data.
titik koma, ini saya save. Hasilnya seperti apa? Kalau nilai di data ini ada 100, apakah variabel nilai ada juga atau tidak? Dia deteknya nilainya ada ya. Jadi di sintaknya ini kan jika tidak, tanda seru ini kan tadi kan tidak ya, tidak iset nilai, maka variabel tidak ada lagi. Tadi kan iset itu fungsinya kan dipakai untuk pemeriksaan variabel apakah sudah ada isinya atau belum, atau sudah terbentuk atau belum. Nah, tadi kan fungsi untuk itu, untuk iset. Jadi, jika tidak iset dalam kurung nilai, maka variabel sudah tidak ada. Kalau masih ada nilai, berarti dia deteknya nilai sudah ada, kan begitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah lagi ya. Tadi itu unset data ya, coba unset ya. Di sini saya coba langsung aja ya, unset variabel begini data, tutup titik koma. Saya coba ininya saja, dia hasilnya seperti apa, apakah detect apa enggak. Harusnya ada temannya kan ya di bawahnya. Dia enggak muncul ya. Di sini harusnya saya panggil lagi karena kan posisinya kan hanya unset saja tapi tidak menampilkan data. Coba saya panggil di sini, coba unset, buka kurung, di sini variabel data. Jadi perintah unset itu seperti ini untuk perintahnya. Oke, ini saya save. Hasilnya seperti apa dia? Oke. Karena nilainya kosong, biasanya kalau untuk PHP terbaru dia muncul warning di line 16. Di line 16. Nah, ini dia. Karena memang data ini kosong, dia biasanya muncul warning. Karena kosongnya kosong, benar kosong ya, bukan kosong berupa tanda petik seperti ini. Dia masih ada biasanya nilainya kalau tanda petik seperti ini. Kalau di unset, datanya memang beneran kosong. Jadi dia muncul variabel sudah tidak ada lagi. Oke, seperti ini contohnya kalau untuk fungsi unset ya. Kira-kira kalau untuk video pertama dari fungsi standar cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk redirect ya, di video yang kedua dari fungsi standar. Oke, cukup sekian dari video saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, ketemu di video part yang kedua. Terima kasih.